Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Suwarno, jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Jadi saya di sini membuat video mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya akan menjelaskan tentang ide bisnis membuka usaha bengkel motor. Adapun latar belakangnya, yaitu makin hari penambahan populasi kendaraan bermotor makin meningkat. Bahkan hampir setiap orang punya dan membutuhkan sepeda motor. Kepadatan aktivitas di jalan menuntut kenyamanan untuk kita. Kendaraan yang dipakai selalu dalam keadaan baik. Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan servis berkala. Bahkan diperlukan juga perbaikan bagian yang rusak. Untuk itu, sangat dibutuhkan jasa bengkel motor. Kondisi inilah yang menjadi peluang bisnis, mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang terus bertambah dan mengarah ke pinggiran kota, yang notabene adalah pemukiman penduduk yang berekonomi lemah. Pada slide yang kedua, ada metode pelaksanaan. Jadi di sini nama usaha bengkel yang saya ingin buat yaitu nama Generasi Motor. Bengkel ini memiliki konsep mengerjakan semua kebutuhan konsumen, mulai dari perawatan, perbaikan, sampai memodifikasi motor. Tempat usaha memiliki lokasi di dalam kota, yaitu di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Alasan daerah tersebut, banyak sekolah-sekolah dan merupakan kawasan pemukiman, seperti apartemen, komplek, dan perkampungan. Pada slide yang ketiga, yaitu target pasar. Target pasar di sini kita yaitu pelajar yang gemar memodifikasi. Jadi banyak pelajar yang ingin memodifikasi motornya untuk lebih kelihatan bagus, rapih, dan poin yang kedua, karyawan swasta yang tinggal di sekitaran bengkel. Jadi karyawan itu kan motornya itu biasa dipakai setiap hari untuk berangkat kerja. Jadi butuh perawatan yang maksimal. Yang ketiga, tukang ojek. Tukang ojek itu butuh banget perawatan motor, sehingga harus servis rutin atau servis berkala. Yang keempat itu warga sekitaran bengkel. Warga di sekitaran bengkel itu pasti membutuhkan jasa bengkel motor. Yang kelima itu teman-teman dekat, yaitu misalkan teman dekat seperti sahabat, teman, atau yang lainnya. Lanjut pada slide yang keempat, aspek pemasaran. Di aspek pemasaran tersebut ada namanya servis rutin berkala. Yaitu servis rutin berkala itu misalnya ganti oli, servis CVT, dan lain-lainnya. Yang kedua, servis besar. Servis besar itu misalkan kayak turun mesin atau motornya mati total. Di sini kita bisa membenarkannya dan menghidupkannya kembali motor tersebut. Yang ketiga, di sini ada modifikasi mesin atau penampilan, yaitu spare part. Misalkan kayak remaja-remaja yang mau memodifikasi motornya bisa di bengkel kami. Seperti mengecat pelek atau ganti spare part yang lainnya yang bervariasi bisa di bengkel kami. Di sini ada namanya analisis SWOT. Analisis SWOT itu singkatan dari strengths, weakness, opportunities, and threats, yang artinya itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dari keuntungan tersebut di sini, 1, tidak bikin sewa karena harus sendiri.
Yang kedua, tidak memiliki saingan bisnis. Adapun kekurangannya itu permodalan. Terus yang kedua, tempat usaha yang kurang luas. Selanjutnya ada analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, layanan servis yang terbaik yang terpercaya. Yang kedua, suasana yang nyaman. Yang ketiga, servis ulang jika kurang puas. Jadi bisa balik lagi misalkan konsumen tersebut kurang puas atau gimana. Yang keempat, jemput bola via phone. Jemput bola via phone itu jadinya strategi bengkel kita lewat pemasaran misalkan di sosial media dan lain-lainnya. Yang kelima ada sistem member. Jadi sistem member tersebut misalkan kita sudah servis di situ selama 5 kali. Nah, jadi pas sudah 5 kali itu gratis 1 kali. Itu yang disebut sistem member. Dan harganya juga lebih murah pastinya. Selanjutnya tidak menggunakan bensin pelanggan. Jadi kita misalkan mau servis CVT kan harus pakai bensin. Nah, bensinnya itu tidak mengambil dari motor konsumen. Jadi kita punya bensin khusus sendiri untuk servis. Dan yang terakhir itu ada minuman. Misalkan lagi nunggu servis atau lagi nunggu temannya lagi servis, kita tersedia jual minuman di situ. Oke, selanjutnya di sini ada sumber daya manusia. Nah, jadi di bengkel yang mau saya buka ini kita punya mekanik, ada kasir, ada cleaning service untuk bersih-bersih. Jadi mekanik di sini ada 2 orang, kasir ada 1 orang, dan yang terakhir itu cleaning service 1 orang. Jadi sistem kerja mekanik di sini itu tugasnya untuk menservis, ganti oli dan lain-lain. Kasir ini untuk jadi misalkan konsumen sudah selesai servis dan lain-lain bisa langsung bayar di kasir. Dan yang cleaning service itu tugasnya untuk membersih-bersih sekitaran bengkel. Ya, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.